Puji nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita, baik jemaat yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online, maupun yang ada di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan itu sangat baik dan luar biasa, memelihara saya dan saudara, melindungi kita semua. Kita akan pujian ini. Saya jemput kasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Rancangan indah
Kita mau menyembah Tuhan. Menghirup udara segar, kami boleh menjalani suka duka di dalam 1 minggu ini Tuhan bersama dengan Engkau. Dan kalau pagi ini kami ada semuanya karena kebaikan-Mu. Pagi ini kami rindu Tuhan memuji menyembah Tuhan. Kami rindu naikkan syukur kami di hadapan-Mu, baik umat-umat-Mu, seberapa umat yang ada di tempat ini maupun umat-umat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online. Tuhan, tolong kami semua. Kami mau memberikan hati kami hanya untuk Engkau pagi hari ini. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah jamah setiap kami pagi ini Tuhan. Kami siap memuji memuliakan Tuhan. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kuasa kegelapan, kuasa apapun yang mencoba merintangi kami dalam beribadah pagi hari ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, karena kami tahu Tuhan, kuasa darah-Mu itu sanggup melakukan kami dari segalanya Tuhan. Khususnya pagi hari ini kami mohon urapan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita tetap ada, kuat, itu semua karena Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita angkat pujian dengan penuh sukacita. Haleluya. Dunia
hancurkan. Engkaulah perisaiku Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari saya mengajak saudara membuka bersama Injil Markus pasal 16. Markus pasal yang ke-16. Kita akan baca bersama dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Markus 16 ayat 14 sampai 20. Ya. Sudah? Mari kita baca sama-sama
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian bunyi firman Tuhan 2:3. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh dunia, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya mencoba memberi tema firman Allah kita pagi ini, yaitu menjadi jemaat Tuhan yang efektif dan berhasil. Sekali lagi, firman Allah pagi ini temanya adalah menjadi jemaat Tuhan yang efektif dan berhasil. Saudara, kalau kita menerjemahkan atau mencoba mencari arti kata efektif, maka satu saja, efektif itu adalah tidak sia-sia. Efektif itu berdaya guna. Efektif itu tidak buang waktu percuma. Ya, itu efektif. Saudara, ini efektif, ya. Memanfaatkan setiap waktu yang ada di dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Kita punya 24 jam satu hari. Hari-hari kita isi dengan banyak hal. Kita melakukan pekerjaan, kita bekerja, kita istirahat, kita makan minum, kita pun juga bisa tidur malam. Ketika kita melakukan ini dengan baik, maka saya percaya kehidupan kita tidak akan pernah mengalami suatu yang gagal. Mengapa kita seringkali manusia ini mengalami hal-hal yang tidak enak? Sebab sebagian besar kalau kita teliti, saudara, maka kehidupan mereka itu tidak efektif. Ya. Waktunya bekerja pagi hari, mereka tidur. Kenapa mereka tidur pagi? Karena malamnya mete. Karena malamnya habis minum mabuk. Karena kalau di Jawa malamnya dugem. Pergi ke bar, ke diskotik, dansa-dansa di sana, dan lain sebagainya. Sehingga paginya yang harusnya mereka bekerja dan menghasilkan banyak hal, mereka pakai untuk tidur. Kalaupun mereka masuk bekerja, tetap jam-jamnya tidak efektif. Kenapa? Karena badan mereka sudah lelah. Ya. Ini. Nah, kalau mau jujur, kita melihat
Sekarang ini akibat virus corona ini, maka kehidupan umat manusia di bumi ini ya, khususnya yang ada di Indonesia ini menjadi tidak efektif. Tidak efektif. Kenapa? Karena untuk mencegah berkembangnya virus corona dan korbannya, pemerintah mengambil dan menerapkan kebijakan-kebijakan. Ya, kita tahu semua kebijakannya, ada yang disebut social distancing, ada yang disebut physical distancing, ada jarak. Dan sekarang di kota-kota besar di Jawa seperti di Jakarta, di Surabaya dan lain sebagainya diterapkan PSBB, ya. Jadi apa itu singkatan PSBB? Pembatasan berskala iya, pembatasan sosial berskala besar dan apa ini? Iya, nggak tahu lah. Pokoknya itu dilarang, ya. Sehingga banyak orang yang harus melakukan kegiatannya di rumah. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang harus ditunda atau diliburkan. Sehingga kemarin saya katakan sampai-sampai banyak perusahaan yang sekarang kolaps. Salah satunya adalah salah satu franchise yang kemarin yaitu Kentucky, ya. Jadi kita menemui keadaan yang sungguh-sungguh tidak efektif. Saudara, satu kebenaran tadi, ketika keadaan itu efektif dan kita bisa memanfaatkan dengan efektif pula, maka keberhasilan itu pasti menjadi bagian kita. Tetapi sebaliknya, ketika kondisi tidak efektif, maka jelas keberhasilan ini semakin jauh di hadapan kita, ya. Termasuk juga kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Makanya beberapa waktu yang lalu saya berani berkata, di balik semua kejadian wabah, pandemi wabah virus corona ini tidak terjadi secara kebetulan, tapi ada pihak-pihak yang menunggangi, yaitu iblis dalam hal ini, ya. Coba cara bayangkan, bagaimana kita tidak efektifnya. Kita disuruh social distancing, kita dibatasi, boleh ibadah tetap boleh, tapi ibadah di gereja, ibadah di rumah, masing-masing lewat online. Kemarin saya sudah sampaikan toh, berapa banyak dari sekian jemaat Tuhan yang ikut ibadah online. Berapa banyak? 50% kan? 90% kan? 30% kan? Ya. Saya melihat ibadah-ibadah live streaming yang disiarkan, yang direkam di YouTube lalu dimasukkan dari gereja-gereja. Saya melihat yang membuka YouTube siaran langsung itu jumlahnya sangat sedikit. Memang ada yang ratusan sampai 200, sampai 400. Tapi saudara, 200 itu yang saya tahu, karena saya pernah beribadah dan melayani di sana. Jemaatnya itu pada sekitar 4 sampai 500. 200 saja yang lihat. Yang lainnya di mana? Nafiri pun juga ada YouTube-nya. Setiap kali saya masukkan di grup, tapi saya lihat, saya monitor, berapa yang lihat? 5 orang, 6 orang, itu pun sudah termasuk kami pastorin, orang 3.
Yang lain gimana? Nah, terbukti bukan? Tidak efektif. Dan ini yang dinanti oleh iblis. Ketika sesuatunya tidak efektif, saya mau berkata saudara, jangan pernah kita punya mimpi, jangan pernah kita punya keinginan untuk kita mendapat dan alami keberhasilan. Amin. Ya. Ketika kita tidak efektif, jangan harap, saudara. Kita kerja juga tidak efektif. Bagaimana kita mau mendapatkan hasil yang baik? Bersyukur masih ada perusahaan-perusahaan yang sekalipun karyawannya bekerja di rumah masih dikasih gaji. Mending kalau dikasih gaji penuh. Ada banyak saya dengar informasi gajinya cuma 40% atau 50%. Lalu 50% itu bagaimana? Efektif enggak? Hidupnya bisa berjalan normal enggak? Ya. Nah, pagi ini kita akan melihat bersama bagaimana caranya supaya kita menjadi jemaat Tuhan yang efektif dan berhasil. Amin. Mari kita lihat lagi Markus pasal 16. Saya terlebih dulu mengajak saudara membuka Markus 16 ayat yang ke-20. Demikian dikatakan bunyi firman Tuhan. Mereka pun, yaitu para murid, pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ayat 20 jelas sekali memberikan penjelasan bahwa pelayanan pemberitaan Injil yang dilakukan dan dikerjakan oleh para murid Yesus khususnya yang 11 itu menjadi satu pemberitaan Injil dan pelayanan yang efektif dan berhasil. Kenapa saya katakan berhasil? Saudara perhatikan sekali lagi, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Ya, mereka pergi, mereka bekerja, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, jadi ada mujizat. Jelas sekali pelayanan mereka ini adalah pelayanan yang berhasil karena Tuhan menyertai. Ada mujizat, ada orang-orang yang menerima lawatan Tuhan, ada orang-orang dan jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Efektif. Namun saudara, kita tidak akan berhenti sampai di sana. Sebelum ayat 20 terjadi, kita lihat dulu apa yang sudah terjadi. Ayat 14 dikatakan demikian. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ya. Jadi Markus 16 ayat 20 ada keberhasilan. Tapi keberhasilan itu dicapai karena ada ayat 14. Di mana ayat 14
Dikatakan di sana Yesus menampakkan diri. Sekali lagi Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Kenapa dia harus menampakkan diri sebelum dia naik? Rupanya Markus 16 ayat 14 tadi, Yesus datang untuk mencela. Mencela apa? Ketidakpercayaan dan kedegilan. Ya. Mencela ketidakpercayaan dan mencela kedegilan. Tidak percayakan apa? Tidak percayakan berita teman-temannya yang berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Sama seperti minggu lalu, saya berkata Thomas pun juga begitu. Sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas lubang paku di tangan dan lambungnya, aku tidak percaya. Harus dicela. Saudara, dasar utama kehidupan kekristenan ini, sekali lagi, dasar utama. Jadi kalau sebuah rumah, maka itu adalah fondasi yang utama dari kehidupan kekristenan kita adalah percaya, iman. Kenapa Yesus harus mencela kedegilan dan ketidakpercayaan mereka? Karena kalau mereka tidak percaya, mereka degil, maka itu artinya kehidupan kekristenan mereka tidak memiliki dasar yang kokoh, tidak memiliki dasar yang kuat. Saudara bayangkan rumah ini, gereja kita ini, kalau andai kata ini dibangun tidak atas dasar fondasi yang kuat, maka jelas rumah ini tidak akan tahan lama. Ya. Semakin kuat fondasinya, jelas rumah itu akan semakin kokoh. Jadi fondasi ini perlu. Makanya kalau saudara perhatikan di sekeliling kita, di pagar-pagar ini, fondasinya besar-besar sampai di belakang besar-besar. Sehingga biar Ruteng ini terkenal dengan daerah gempa, berulang kali kita tergoncang gempa. Rumah ini bukan hanya tetap berdiri dengan kokoh. Saudara lihat, tidak ada satu tembok pun yang retak. Kenapa? Karena fondasinya kuat. Amin. Amin. Begitu juga dalam kekristenan kita. Kalau percaya kita akan Yesus itu kuat, berarti fondasi kita kuat. Saya percaya, saudara, apapun keadaan yang terjadi, saudara dan saya akan menjadi anak-anak Tuhan yang kokoh. Tidak akan mudah terpengaruh. Mau virus corona kek, mau di sana sini kek, firman Tuhan berkata, walau 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 di sisi kananku, aku tak akan goyah. Amin. Amin. Tapi kalau fondasinya lemah, imannya itu lemah, iya ya, wih sana mati, sana mati, sana mati, sana mati. Yang mati bukan hanya orang-orang kecil, yang mati juga dokter, yang mati juga perawat, yang mati juga pendeta, banyak yang mati. Wah, daripada saya cari mati, mending di rumah saja. Tapi kalau orang percaya, kita punya iman yang kuat. Saya yakin, saudara, ya, dunia boleh bergelora, siang mungkin berubah jadi malam dan malam berubah jadi siang. Kita tidak akan pernah khawatir, kita tidak akan pernah takut. Sebab apa? Sebab iman kita kepada Yesus itu luar biasa. Kita percaya bahwa Yesus itu sanggup, Yesus itu luar biasa. Untuk melindungi kita itu tidak ada perkara yang sulit, untuk memberkati kita pun juga tidak ada perkara yang sulit. Miliki iman.
mencela mereka. Yang dicela adalah ketidakpercayaan dan kedegilan. Mari saudara, sebagai umat Tuhan, khususnya sebagai jemaat GBPS Nafiri, saya mau mengajak saudara semua, bangun imanmu dengan benar. Bukan hanya bangun itu juga bicara bertumbuh. Jangan terus berhenti sampai di sini. Oh ya, saya percaya kok Yesus itu sudah selamat, selesai. Tidak. Saudara bangun terus bertumbuh supaya imanmu dan imanmu itu menjadi iman yang benar-benar kuat menghadapi segala. Ya. Saudara, orang-orang Kristen yang tidak mempunyai iman, maka hal itu berarti kekristenannya tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Kalau dia tidak punya iman yang kuat, kekristenannya itu kekristenan yang goyah. Tidak ada artinya. Sebab kita selamat karena iman. Jadi kalau kita orang Kristen mengaku diri kita sebagai orang Kristen, kita rajin ke gereja, kita sudah dibaptis mungkin tidak 1 kali, mungkin 2-3 kali di gereja mana-mana. Tapi kalau tidak punya iman, 0. Walaupun kita mungkin dibaptis di sebuah gereja yang kecil, yang terbatas, mungkin kita baptisnya tidak di laut, tidak ada baptisan yang besar, mungkin kita baptisnya dicelupin di bak kamar mandinya gembala. Tapi kalau kita punya iman, maka saudara akan menjadi umat Tuhan yang luar biasa. Ya. Jadi ini punya iman dulu. Sebab iman itu adalah dasar. Iman itu adalah pondasi. Iman atau percaya, kenapa ini merupakan hal yang terutama harus kita miliki? Kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan, kita tidak punya iman akan firman Allah, maka yang timbul apa? Iman adalah percaya. Kalau kita tidak punya iman, berarti kita tidak pernah akan percaya. Iya kan? Kalau saya berkata pada seorang anak muda, jangan pacaran sama dia tidak baik. Kenapa Bapak? Kok tidak baik? Ya karena ini. Mana dia tidak kerja kok, ke gereja juga tidak pernah kok. Hari-hari saya lihat Papa lihat dia minum mabuk. Papa sering jumpai dia main kartu, main judi dan lain sebagainya. Apa? Sama saya baik itu, baik loh. 1 hari 24 jam dia ada di sebelah saya terus. Saya tidur ditunggui, saya bangun di saya, oh baik. Enggak kok dia baik kok Bapak. Saya minta beli ayam goreng, dia beliin. Iya, saudara diminta beli, dibeliin. Tapi saudara tidak tahu, saudara pernah ikut. Ayam goreng itu benar dia beli atau dia minta. Kalaupun dia beli, benar dia beli dengan uangnya sendiri atau uang hasil ngerampok. Hah? Kalau nggak percaya, saudara semuanya akan bubar. Sehingga setelah nekat tetap nikah dengan dia karena dia baik, nanti akhirnya
masuk nikah, wih tobat betul. Bapak pendeta punya omongan, rupanya dia pagi tidur, malam mete. Dulu waktu masih pacaran sayangnya bukan main. Sekarang setelah nikah sayangnya hilang, nggak tahu kemana. Karena tidak percaya. Itu sebabnya Yesus mencela. Kalau kita juga tidak percaya sama Tuhan, ayo datang mau ibadah. Ibadah itu banyak manfaat. Iya Om, tapi bagaimana ini begini Om? Memang keadaan yang kelihatan dengan mata itu berbahaya, penuh resiko. Cuma masalahnya lebih percaya dengan yang saya lihat atau lebih percaya pada firman Tuhan. Selama kita tidak bisa percaya, saudara, saya mau berkata, yang pertama, kita tidak akan pernah bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi, selama kita tidak percaya, kita tidak pernah bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk Tuhan. Jadi ini kadarnya berbanding lurus ya, percaya dengan perbuatan baik. Semakin kita besar percaya kita, semakin besar pula perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Coba saudara kembali saya mengajak saudara Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saya mau tanya saudara, kita 1 minggu punya 6 hari, 7 hari lah. Hari ke-7 tidak usah dihitung, karena hari ke-7 itu kita ibadah. 6 hari kita untuk bekerja. Firman Tuhan berkata, kalau karena mereka pergi memberitakan Injil, maka Tuhan turut bekerja meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertai. Hari Senin pergi beritakan Injil, Tuhan sertai enggak? Tuhan teguhkan enggak dengan tanda-tanda herannya? Ada mujizat enggak? Ada. Karena ini ayat 20. Ya toh? Hari Selasa kita pergi, kita nginjil. Tuhan sertai enggak? Ada berkat enggak? Ada. Hari Rabu ada enggak? Ada. Oke. Saudara, saya katakan 1 minggu kita pergi 6 hari saja ya, menginjil ya, melakukan perintah Tuhan. Ada berkat. Berkatnya juga 6 hari. Lalu kita hari Senin pergi. Waduh, sana nolak, situ nolak, sana nolak. Wah, apa? Saya juga ke gereja. Bapak, saya juga punya Alkitab. Ya, itu biasanya kalau Injil di sini begitu. Tidak perlu sudah Bapak, jangan paksa-paksa saya masuk ke gereja Bapak, dan saya juga pergi ke gereja. Atau cukup sudah. Bapak juga percaya kok sama Alkitab kok. Bapak juga punya Alkitab, Bapak tahu. Tapi saudara tahu, di rumah tidak pernah baca Alkitab sama sekali. Ini Injil banyak susah sekali. Hari Senin kita sama menginjil, ada upah enggak? Walaupun ditolak ada. Tapi karena ditolak kita kecewa. Hari Selasa
istirahat saja dah, cuma lah. Hari Rabu, saya mau ketemu sama saja. Hari Kamis pergi, semangat lagi. Wah, diterima. Tapi karena sampai jauh malam, hari Jumat capek. Hari Sabtu berangkat lagi, nginjil lagi. Upahnya hari Senin sampai hari Sabtu. Upahnya hari Senin sampai hari Sabtu. Tuhan menyertai hari Senin sampai hari Sabtu? Tidak. Hari Senin saudara melakukan firman Tuhan, ada upah, ada berkat Tuhan. Hari Selasa saudara tidak ada. Hari Rabu tidak melakukan, tidak ada. Hari Kamis melakukan, oke, dapat. Ya tak? Tidak. Hari Jumat tidak melakukan, tidak ada, capek. Sabtu melakukan lagi, baru dapat. Berarti 1 minggu 6 hari, lobang 3. Saudara misalnya dapat 6, dapatnya cuma 4. Banyak mana 6 sama 4? 6. Hah? Hanya 6 tuh? Mau 6 apa mau 4? 6. Kalau 1 hari ada 6, karena saudara kecewa 1 hari, 1 minggu ada 6 hari efektif kerja. Saudara lakukan hanya 4. Efektif apa enggak? Hah? Tidak efektif. Mestinya saudara dapat 6, karena saudara cuma 4, tidak efektif. Ya toh? Kalau saudara kerja 1 minggu 6 hari, saudara 6 hari diupah, katakan 1 hari upahnya 100.000. Maka 1 minggu upahnya 600.000 kalau 4 hari toh. Kalau 6 hari toh. Kalau saudara kerja 4 hari, upahnya berapa? 400. Kalau saudara kerja 3 hari, 300. Kalau kerjanya cuma 1 hari, 100. Kalau nggak kerja, nggak dapat. Kalau saudara kerja 6 hari, 600. Dengan saudara terima upah 100.000 per hari, maka misalnya saya sebagai suami, ibu gembala sebagai istri, Didi, Sinyo ada di sini 4, kami bisa makan cukup. Bahkan mungkin masih ada stok sedikit. Katakan kebutuhan kami misalnya 1 hari untuk belanja makan 75.000, ada 100, masih takut loh 25 toh. Kalau 6 hari kerja, nabungnya berapa? 150, benar? Ya. Kalau 4 hari kerja, 400. Sedangkan 1 hari 75.000. 1 minggu berapa? 450 kebutuhannya. 50-nya ambil dari mana? Saudara mengerti? Ya. Akibatnya apa? Kehidupan kita pun tidak efektif. Karena lapar, kita kurangi makannya, maka kita pun kerja tidak bisa maksimal. Tuhan tidak mau hal ini, saudara. Dan saya percaya kita pun tidak mau. Kita mau hidup kita efektif di hadapan Tuhan dan berhasil. Jadi mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke firman Allah, ya. Firman Tuhan berkata, dia harus ada yang dibereskan. Soal hari ini berhasil, besok tidak berhasil, lusa kurang berhasil, kemudian baru berhasil lagi, itu tidak tahu. Kita tidak perlu pusing itu. Pokoknya kita bekerja, kita efektif. Maka segalanya akan menjadi baru. Amen. Kalau kita punya dasar iman yang benar, maka jelas. Makanya saya katakan yang dibereskan oleh Tuhan yang pertama adalah ketidakpercayaan mereka.
Sebab ketika mereka tidak percaya, maka mereka tidak mau melakukan. Tapi kalau mereka percaya, maka saya percaya apapun, walau 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 di sisi kananku, dia tetap akan mau melakukan. Amin. Saya bukan paksa saudara ya. Ini hanya kebenaran. Saya memberitakan kebenaran. Terserah, saudara mau terima, mau lakukan, itu terserah. Nah, yang kedua, setelah iman percaya kita dibereskan oleh Tuhan, maka langkah yang kedua supaya kehidupan kita menjadi efektif dan berhasil, yaitu hal yang kedua yang dicela oleh Tuhan adalah kedegilan hati. Kedegilan hati. Ini yang dicela. Yang pertama dibereskan Tuhan soal iman. Yang kedua kedegilan hati. Apa itu degil? Degil itu hati yang nggak mau dibentuk, bukan keras hati. Kalau keras hati itu masih bisa dibentuk, tapi kalau degil ini lebih parah. Ya. Saudara tahu keledai? Keledai itu terkenal sebagai hewan yang keledai terkenal sebagai hewan yang degil. Keledai itu degil. Keledai sama kuda itu bentuknya sama, cuman keledai itu lebih kecil, kuda itu besar. Saudara lihat, kuda itu bisa dimanfaatkan. Suruh tarik kereta, suruh tarik apa itu namanya dokar kalau orang Jawa bilang. Ambil dari yang masih liar mungkin dijinakkan, bisa dipakai untuk perang dan lain sebagainya. Tapi kalau keledai, wah itu susah. Ya. Kuda jalan lambat-lambat, pecah saja pantatnya. Wah dia lari, makin lari. Keledai secara pecut sampai pecut secara putus, dia tidak akan lari. Itu keledai. Ya kan? Tidak percaya? Di sini ada keledai enggak? Hah? Kalau ada keledai enggak di keledai? Pernah lihat keledai? Hah? Pernah lihat keledai? Tidak pernah? Pernah? Oh di rute enggak ada? Di TV. Coba nanti setelah virus corona mereda, kita pergi ke kebun binatang. Ya, nggak tahu di Kupang ada kebun binatang. Mungkin nggak ada. Ya. Kalau ada keledai, coba praktekkan omongan saya. Dia makan rumput, gini, woi. Mungkin sekarang pecut nggak bisa karena ada ini toh, ada kerangkengnya toh. Tapi coba sekarang. Hei, kalau kamu marah, atau kalau perlu ludah, atau lempar sama batu, kan itu. Tapi kalau udah, setelah pukul, dia lari. Ini keledai. Ya. Orang yang degil itu seperti keledai. Dididik tidak bisa, diomongin tidak bisa, ditegur tidak bisa, dipukul pun menter. Kan kita tak mau dikatakan kita keledai toh. Woi om ini sembarang saja. Coba om tanya sama suami saya ini siapa? Pasti dia bilang saya paling cantik. Ya tak? Coba om tanya sama dia itu naksir sama saya. Coba tanya. Siapa dia? Wih, luar biasa, kalah artis, selebriti. Tapi kalau keledai, wah sudah. Nah, saudara, langkah pertama untuk kita berhasil dan efektif punya iman. Amin.
Kalau kita punya iman, kita percaya, lakukan ini loh, pasti berhasil. Berhasil. Tapi kalau enggak bisa. Mau punya iman? Yang kedua, jangan degil hati. Saudara, orang yang tidak degil hati adalah mereka yang memiliki kelemah lembutan. Mereka memiliki ketundukan. Dan mereka juga memiliki penyerahan diri. Ini degil, ini yang tidak degil ya. Lemah lembut, tunduk, punya penyerahan. Lemah lembut, dipukul, aduh. Woi, kenapa dia pukul saya? Kenapa om kok pukul saya? Nah, itu lemah lembut. Padahal saya tidak pernah pukul saudara loh. Ya, saya tidak punya cambuk di sini. Mungkin yang pernah saya terpukul dengan firman. Wah, firmannya nembak terus, nyelekit terus. Buat apa saya? Saya tidak merasa diberkati. Saudara, ini kelebihan. Tidak punya ketundukan. Saudara tahu kalau seekor kuda yang liar, yang belum ditundukkannya, belum dijinakkan. Saudara, ketika kita pasang pelana di punggungnya, lalu kita naik, kuda itu akan melompat sampai kita jatuh. Tapi kalau sudah dijinakkan, sudah naik, dia ikut. Tapi kalau keledai, sama. Saudara begitu dia juga begini-begini, saudara pukul, saudara jinakkan tetap begini-begini. Itu keledai. Artinya tidak mau ditundukkan. Ya. Enak saja kau kira tidak sakit saya punya punggung. Entok minta dinaik-naikin. Itu keledai. Saudaraku, kalau yang punya ketundukan tidak degil, ini percaya. Kapan kita bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Kalau kita tidak pernah percaya akan kuasanya dan firman. Kapan, saudara? Tidak akan pernah. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita akan selalu protes, kita akan selalu berontak. Kita akan selalu mengungkapkan pendapat kita. Kalau kita tidak pernah punya percaya. Tapi kalau kita percaya, kapan kita akan menikmati mujizat Tuhan? Kapan kita akan menikmati pembelaan perlindungan Tuhan? Kapan kita akan menikmati berkat Tuhan? Kalau kita tidak percaya. Amin. Nonsense. Kita harus percaya. Dan untuk percaya kita harus punya penyerahan diri. Kita harus mau dibentuk. Kita harus mau mungkin ditegur dan lain sebagainya. Dan ketika ditegur kita punya kelemah lembutan. Memang saudaraku, untuk dibentuk, dididik ini buat diri kita tidak nyaman. Tapi kalau kita mau, saya percaya tidak ada barang yang mustahil. Ya, jangan kita salah. Apa kan mengajar? Pokoknya punya iman pasti Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Iya. Tapi kalau kita tidak pernah mau dibentuk, ya tidak bisa. Ya. Tidak bisa, saudaraku. Kita harus mau dibentuk, diajar. Ini loh. Saudara kalau ditanyai berkat, sudah dikasih berkat. Mau yang sedikit atau mau yang banyak? Hah? Banyak.
kecil atau yang mau yang besar? Nah iya, kalau mau yang besar ya harus mau ikut. Tuhan itu nggak pernah salah. Dikasih tahu nih murid-murid ya, mereka pergi setelah Yesus mati dan bangkit. Petrus pergi, aku mau cari ikan. Ayo kita mau cari. Murid-murid yang lain pergi. Ayo aku ikut. Murid Yesus ini sebagian besar adalah nelayan. Dan kalau nelayan, dia pasti tahu di mana banyak ikan. Iya toh? Tempat-tempat yang banyak ikan itu dia pasti tahu. Mereka pergi. Tapi setelah sehari-harian mereka tidak dapat apa-apa. Lalu Yesus datang. Guru. Yesus bilang, ada ikan, aku mau makan. Aduh guru, seharian semalaman kami bekerja, tidak ada ikan satu ekor pun yang ditangkap. Jangankan ikannya, ekornya saja pun ikut menghilang. Lalu Yesus bilang, pergi ke seberang, tebarkan jalan di sebelah kanan. Mungkin tadinya dia tebar di sebelah kiri, karena di kiri itu biasanya tempat ikan. Dia suruh pergi ke tempat yang lain, tebar di sana. Andai kata murid-muridnya waktu itu degil, tidak mau terima masukan. Guru, semalaman saya ini kan nelayan. Saya tahu, kami tahu tempat-tempat ikan. Oke lah, kalau Petrus salah, bisa. Tapi ini sebelah semua ikut jalan, guru. Tidak ada satupun yang dapat. Sementara guru itu anaknya tukang kayu. Guru tidak pernah menjadi nelayan. Kok sekarang suruh sebelah kanan? Itu andai kata mereka degil. Tapi apa yang mereka lakukan? Tidak. Mereka terparukan. Dan di situ mereka dapat sampai jalannya koyak. Dapatnya pun tidak kecil-kecil. Dapatnya yang gede-gede. Mungkin biasanya kalau dapat itu ikan tembak, ikan lajang, paling ikan tongkol. Ini dapat mungkin ikan paus, saudara. 150 ekor sampai jalannya robek. Mau dapat ikan paus atau mau dapat ikan tembak? Halo? Mau dapat ikan tongkol atau mau dapat ikan lurik? Hah? Mau dapat ikan sunu, ikan merah, atau mau dapat ipung? Sunu. Caranya bagaimana? Nurut. Jangan gegil. Diberitahu sunu ini enak loh. Enggak om, enak ipung om. Ini kok betul banyak, betul enak. Yo kamu. Kalau kita tetap berprinsip sunu tembak yang paling enak, saya nggak pernah rasakan apa? Kok sunu tembak? Ipung tembak yang paling enak, saya nggak akan pernah makan ikan sunu. Iya toh? Tongkol itu juga enak om, murah besar. Iya, murah besar enak. Enak mana tongkol sama ekor kuning? Sudah bisa jawab besar. Mau berhasil? Amin. Mau efektif? Amin. Punya iman yang pertama. Yang kedua, siap dibentuk oleh firman Allah. Amin. Amin. Ayat yang terakhir, Efesus pasal 6 ayat 16. Efesus 6 ayat 16. Saya bacakan ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai
iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, memang dalam bekerja, dalam melayani, dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, ada terlalu banyak orang-orang atau musuh-musuh yang tidak senang akan kita. Ya, banyak. Nah, ketika musuhnya menyerang, maka kehidupan kita pun tidak bisa efektif. Kita ribut dengan musuh kita. Kita tidak bisa menuai keberhasilan. Nah, karena itu firman Tuhan berkata, dia tahu ini. Pergunakanlah perisai iman. Kapan? Dalam segala keadaan. Jadi iman itu bukan hanya sekedar mempercayai apa yang difirmankan Tuhan. Tapi kalau saudara punya iman, saudara sedang pakai perisai. Perisai yang tidak bisa tembus apapun. Pakai perisai iman. Saudara mau bekerja di tengah yang bahaya, pakai perisai iman, berdoa. Tuhan, saya percaya dan berikan saya percaya yang lebih. Saya mau bekerja, tidak ada yang bisa menuntut saya. Saya diberkati, saya dibuat berhasil. Ini perisai iman. Amin. Amin. Tapi kalau kita takut-takut, ya selesai sudah. Perisainya pun pergi. Jadi kalau kita imannya besar, perisainya pun gede. Kalau iman kita besar, lengkap, perisainya pun lengkap. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita terlindungi. Tapi kalau imannya kecil, ya perisainya kecil. Ya, saya pikir saya tidak perlu menjelaskan. Ya, kalau besar mau dihantam pakai tombak yang besar, keren mentah. Nah, tapi kalau perisainya cuma segini, saudara, besar mana ini sama ini? Besar ini tak? Besar mana ini sama ini? Sama Alkitab saya. Saudara mau pilih yang mana? Mau pilih ini? Berat ini mau berat. Ini aja sudah, saya kan ahli. Saudara begini terus capek, saudaraku. Iya kan? Kalau ini besar, satu kali toing di sini, sini toing, ini nenteng. Kalau ini, saudara tidak capek, saudara punya perisai iman. Tembak dua mentah. Saudara kerja efektif tuh. Tapi kalau begini, pengen, lupa sama pengen. Kamu ingin buat pengen lagi, capek, saudara capek. Amin. Amin. Mau punya perisai iman? Amin. Jangan setengah-setengah, yang kuat sekali. Supaya hidupmu diberkati dan dibuat berhasil. Amin. Tuhan memberkati. Saya terus begitu.